Oke, silahkan dibuka kembali, dibuka ya kameranya, kita mulai aja. Silahkan buka. Sudah? Ayo buka semuanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, taati protokol kesehatan. Jangan lupa kalau keluar rumah selalu pakai masker, cuci tangan. Kalau perlu selalu membawa hand sanitizer kemana-mana ya. Untuk kita salah satu ikhtiar kita untuk biar kita tidak terkena virus yang ada di luaran sana ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu share dulu Ibu share absen di chat ya. Bentar. Absen, mana absennya? Absen. Silakan sambil kalian mengisi absen di chat yang sudah Ibu kirim. Langsung isi aja paling kelas, nama kelas dan tanggal hari ini. Hari ini tanggal 13 September tahun 2021 ya. Tanggal 13 September tahun 2021. Oke. Kita mulai. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Silakan pimpin doa. Ayo, perwakilan yang cowok dong. Jangan yang cewek karena ada yang cowok, ada imam. Ayo, mana? Ali Mashkur, pimpin doa Ali Mashkur. Mana Ali tadi? Ya, Bu. Ya. Like HP. Ya, sebelum kegiatan dimulai, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk Ali Maskur. Semoga pembelajaran kita nanti diberi kelancaran ya. Jaringan juga bagus, tidak keluar-keluar. Tolong yang masih on cam silahkan dibuka kameranya ya. Untuk absen, sudah mulai kalian absen? Bisa kalian langsung klik terus kalian isi di situ. Ya. Ya, Bu. Sebelum kita mulai ke inti permasalahan itu pembelajaran ya, kita menyanyikan dulu lagu nasional. Bentar. Ibu buka dulu. Kenapa tadi lupa?
Oke, cukup ya? Cukup 1 bait aja karena waktunya mepet sekali. Kemarin kalian sudah belajar tentang berpikir kritis, ya enggak? Kok ya benar ya? Berpikir kritis. Masih ingat berpikir kritis itu apa? Silakan jawab. Ayo, siapa yang mau menjawab? Berpikir kritis, masih ingat enggak? Ya, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Berpikir kritis itu berpikir cermat dan berpikir panjang. Iya, berpikir kritis itu berpikir cermat dan berpikir panjang. Intinya tidak asal ngomong, ya. Tidak asal ngomong yang kadang bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan, bisa menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan hoax, ya. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah beriman kepada qada dan qadar. Ada yang tahu enggak pengertian atau arti dari qada dan qadar? Silahkan. Kan biasa tuh kita dengar qada dan qadar. Bahkan kalian hafal salah satu rukun iman, ya enggak? Ada yang tahu? Beriman pada qada dan qadar. Masa Ya. saya lagi, Bu? Coba Bang, gantian yang lain. Kan banyak tuh. Ayo yang lain. Yang lain? Ayo. Iman pada qada dan qadar apa? Dah. Kalau pengertian iman aja. Iman. Selalu Ibu kalau mengajar selalu itu. Kalau ada iman pasti Ibu tanyakan pengertian iman itu apa? Iman percaya, Bu. Percaya, ya. Kalau iman pada qada dan qadar? Nashwa Anissa. Sudah dijawab sama Nashwa Anissa. Apa, Rum? Percaya kepada qada dan qadar. Ya, percaya pada qada dan qadar. Oke, kita masuk ke materi. Mana materinya? Kelihatan ya? Kelihatan? SMA Negeri 1 Lowakulu yang terletak di Jalan MT Haryono, RT 7, Kecamatan Lowakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebelum kita ke inti materi ya, kita melihat dulu apa sih yang akan kita pelajari. Tadi sudah Ibu singgung yaitu iman kepada qada dan qadar. Jadi tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, sebelumnya di sini ada 3 aspek penilaian. Ada penilaian sikap. Sikap itu baik sikap spiritual maupun sikap sosial. Yang kedua, penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian praktek. Yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan yang pertama dapat mengimani adanya qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunjukkan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Yang ketiga, menganalisis makna iman kepada qada dan qadar. Yang keempat, menghubungkan keterkaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Yang kelima, memadukan antara keterkaitan beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis,
berikhtiar dan bertawakal. Yang keenam, menunjukkan makna sikap optimis, ikhtiar dan tawakal sebagai perwujudan iman kepada qada dan qadarnya Allah. Yang ketujuh, Yang ketujuh, maaf. Salah. Kenapa ini di sini ya? Ya. Yang ketujuh, merumuskan makna sikap optimis, ikhtiar dan tawakal sebagai perwujudan iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan yang pertama, ini Ibu masukkannya ke pertemuan pertama. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Yang pertama ada gambar, kelihatan enggak? Kelihatan, Bu, kelihatan. Kelihatan, ya, ada gambar bencana alam. Yang kedua ada orang yang sedang bekerja. Coba kalian amati gambar tersebut dan silahkan beri tanggapan tentang pesan-pesan yang ada pada gambar tersebut. Ayo silahkan, siapa yang mau memberi tanggapan? Ayo. Yang gambar pertama, bencana sebagai takdir yang diberikan oleh Allah. Gambar yang pertama, bencana sebagai takdir ya. Lalu yang gambar kedua, ayo, makasih Citra Pratiwi. Silakan yang gambar kedua apa? Yang lain. Itu lagi ngapain tuh orang tuh? Ayo, gambar kedua, gambar apa itu? Coba Ali Maskur. Gambar apa Ali? Gambar kedua itu bekerja keras mewujudkan sebagai perwujudan manusia untuk juga menjadi lain. Jaringannya jelek ya Ali Maskur ya. Ulangi Ali Maskur, perwujudan apa tadi? Bekerja keras perwujudan manusia. Lupa, Bu. Yang lain. Tadi enggak gitu kedengaran. Ayo yang lain. Saya Ya. bekerja keras sebagai perwujudan manusia untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik lagi. Iya, salah satu perwujudan ya usaha manusia untuk kehidupan yang lebih baik karena ini berhubungan sekali dengan qada dan qadar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amati Bertemu videonya. lagi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 12. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Apa itu qada dan qadar? Menurut bahasa, qada berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran, atau sifat. Sementara menurut istilah, qada berarti ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk dan alam semesta. Sementara qadar menurut bahasa merupakan ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Sementara menurut istilah, qadar berarti ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat maha kuasa atas segala ciptaan, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk.
Ciptaan Allah ada kalanya terwujud setelah melalui proses alam atau hukum sebab akibat. Misalnya, yang pertama, wujudnya anak karena adanya orang tua. Yang kedua, wujudnya harta benda karena hasil usaha manusia. Pengertian iman kepada qada dan qadar. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terkait dengan makhluk, termasuk manusia, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi, semua pasti datang dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil tentang iman kepada qada dan qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa istawa 'alal 'arsy yughshil laila wan nahara yatlubuhu hatithan was-samsa wal qamara wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul haqqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin, yang artinya sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala ciptaan dan urusan menjadi haknya Maha Suci Allah Tuhan seluruh alam. Qadar atau takdir merupakan perwujudan atau realitas dari qada, sehingga hubungan antara qada dan qadar tidak dapat dipisahkan. Takdir dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah takdir mubrom dan yang kedua adalah takdir mu'allaqah. Takdir mubrom merupakan takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah atau oleh siapapun. Contoh, setiap makhluk pasti akan mengalami mati. Manusia pasti mempunyai akal, pikiran, dan perasaan. Takdir mu'allaqah merupakan takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Setiap hamba diberi peluang atau kesempatan oleh Allah untuk berusaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Takdir tidak lepas dari ikhtiar dan tawakal, sehingga dengan kemahakuasaannya Allah menciptakan undang-undang, peraturan, dan hukum yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Manusia diberi kebebasan untuk memilih dan diberi hak untuk bekerja dan berusaha demi mewujudkan pilihannya. Akan tetapi setiap manusia tidak dapat dan tidak dibenarkan memaksakan kehendak kepada Allah untuk mewujudkan keinginannya. Bertawakal bukan berarti bahwa seseorang hanya berdiam diri dan bertopang dagu tanpa bekerja. Orang yang sudah menentukan pilihan dan cita-citanya tanpa mau bekerja hanya akan menjadi lamunan atau hayalan semata, karena itu tidak pernah terlaksana. Sebagai penghayatan keyakinan terhadap takdir, ikhtiar, dan tawakal, maka kewajiban kita memilih segala hal yang baik dan yang buruk. Ukuran yang baik dan buruknya adalah norma yang tercantum pada Al-Quran dan hadis. Senantiasa tekun, bersungguh-sungguh dalam bekerja sesuai dengan kemampuan, bertawakal dan berdoa, tidak sombong atau tidak lupa diri dan bersyukur apabila berhasil, tidak putus asa apabila gagal dan belum berhasil. Fungsi beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mendorong kemajuan dan kemakmuran. Yang kedua, menghindari sifat sombong. Yang ketiga, melatih husnuzon kepada siapapun. Yang keempat, melatih kesabaran diri. Dan yang kelima, terhindar dari sifat ragu dan penakut.
Perilaku yang mulia yang mencerminkan qada dan qadar adalah sebagai berikut. Yang pertama, yakin terhadap qada dan qadar dari Allah karena pada hakikatnya qada dan qadar tersebut sangat logis. Yang kedua, pemahaman yang menyeluruh terhadap qada dan qadar akan melahirkan pribadi yang mau bekerja keras dalam meraih sesuatu. Yang ketiga, Allah tidak akan menyalahi hukumannya sehingga manusia harus yakin dan kekuasaannya atas hidup dan kehidupan di dunia. Yang keempat, kita tidak boleh sombong apabila kita meraih sesuatu karena semua itu tidak semata-mata atas usaha kita sendiri. Yang kelima, tidak boleh putus asa karena senantiasa husnuzon karena keadilan Allah. Yang keenam, mampu menyusun strategi khususnya dalam hal pekerjaan sehingga hasilnya efektif dan efisien. Yang terakhir, bersyukur apabila memperoleh rizki dan senantiasa bersabar dalam menghadapi musibah. Sudah kalian simak video tadi? Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, belum. Sini. Nah, tadi kalian sudah melihat video yang presentasi dari Ibu. Silahkan ajukan pertanyaan tentang masalah yang belum kalian pahami. Silahkan. Dari presentasi yang tadi Ibu kirim, Ibu putar. Silahkan. Ayo, siapa yang mau? Hermanto. Ya, silakan Hermanto. Apakah boleh kita operasi plastik untuk merubah penampilan sebagai salah satu ikhtiar manusia? Ada yang mau menjawab? Ayo. Silakan, siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Hermanto? Apa boleh kita operasi plastik sebagai salah satu ikhtiar kita untuk merubah penampilan yang mungkin yang dulunya kurang menarik menjadi lebih menarik lagi? Ayo silahkan. Silahkan, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, siapa? Septian Prayoga. Operasi plastik itu hukumnya haram karena mengubah ciptaan Allah. Operasi plastik itu hukumnya haram karena merubah ciptaan Allah. Ada yang lain? Terima kasih Septian, luar biasa. Naya mungkin? Naya Lisa? Yang lain? Kalau bilangnya Septian tadi, tidak boleh, haram hukumnya karena sudah mengubah ciptaan Allah. Ada pendapat yang lain kira-kira? Saya Bu, Nasona Pisa. Ya, silakan. Operasi plastik diperbolehkan tapi untuk orang-orang yang memerlukan dalam keadaan mendesak. Oke, luar biasa sekali. Jadi operasi plastik itu diperlukan, tetapi hanya untuk orang yang dalam keadaan mendesak. Jadi gini, salah satu ikhtiar kita, ya, salah satu ikhtiar. Jadi kita berikhtiar bukan berarti kita harus merubah segala sesuatu yang sudah diciptakan oleh Allah. Misalnya, hidungnya kurang mancung, jadi dimancungkan. Padahal hidungnya sudah bagus, karena sudah porsinya seperti itu, ya enggak? Tetapi kalau untuk misalnya kita mengalami kecelakaan yang memang harus benar-benar dioperasi, itu yang diperbolehkan. Kenapa? Ada dokter bedah di sini. Jadi jangan disalahgunakan. Sebaik-baik ciptaan itu ya hanya ciptaan Allah yang paling baik kalau menurut Ibu ya. Karena sudah pada porsinya. Kecuali kalau misalnya kita kecelakaan, kebakaran misalnya, mukanya jadi hancur, kena air keras, bisalah kita operasi untuk memperbaiki muka kita. Karena mungkin dengan kita tidak memperbaikan, kadang muka kita jadi menakutkan ya. Oke, itu ya penjelasannya ya. Hermanto ya. Ya Bu. Nah, tadi
Sudah ada beberapa pertanyaan. Nah, sekarang coba kalian diskusikan. Nah, diskusi di sini tidak seperti diskusi ketika kita tatap muka ya. Implementasikan makna iman kepada qada dan qadar dengan sikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal dalam kehidupan sehari-hari. Coba. Nah, sekarang kan kita sekarang ini kan lagi masa pandemi. Masa masa kalau orang Jawa apa ya namanya ya? Pakebluk. Lagi masa pandemi seperti ini, kira-kira implementasi apa sih? Kita bisa menerapkan apa pada qada dan qadar Allah ini? Baik, silakan. Ya, siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau berpendapat? Bukan menjawab ya. Siapa yang mau berpendapat tentang makna iman kepada qada dan qadar Allah dengan sikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal dalam kehidupan sehari-hari? Ya, silakan. Kan banyak tuh di masyarakat tuh, banyak sekali contoh-contohnya. Ya, silakan. Rian Hidayat. Siapa tadi? Rian kah? Ayo. Bukan, Bu. Bukan. Siapa yang mau jawab tadi? Ayo. Ayo silahkan. Ada 24 siswa ya yang hadir ya. Ayo. Pada masa sekarang ini. Naya, Rian. Lihat dulu karena ibu tidak bisa melihat. Desira, Agustin, ayo silahkan dijawab. Reza Faras. Enggak apa-apa. Menurut kalian apa tuh yang ada di hadapan kalian sekarang? Pendapat kalian apa pada kondisi saat ini? Septian atau Erwin? Erwin di Eka Arum, Bu. Eka Arum. Oh iya, oke, Eka Arum nggak kelihatan kah? Silahkan Eka Arum. Pada kondisi saat ini banyak sekali orang-orang mengalami kebimbangan. Salah satunya adalah ketidakpercayaan orang-orang pada vaksin dengan alasan vaksin bisa menyebabkan kematian. Padahal menurut saya vaksin merupakan salah satu ikhtiar kita untuk mencegah atau menangkal virus corona. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Arum. Ada yang mau menanggapi? Ada enggak tanggapan dari pendapat Arum tadi? Saya Bu, Citra Pertiwi. Ya, silahkan Citra. Menurut saya, saya sependapat dengan Arum bahwa matinya seseorang merupakan takdir dari Allah. Jadi vaksin atau tidak, apabila orang tersebut ditakdirkan meninggal, ya orang tersebut akan meninggal. Luar biasa sekali Citra. Makasih Citra. Yang lain, ada lagi tanggapan yang lain? Saya, Bu. Siapa nih? Ali Baskur ya? Silahkan Ali. Ya. Menurut tanggapan saya memang benar apa yang dikatakan Arum dan Citra bahwa belum tentu vaksin penyebab kematian seorang. Biasa jadi karena penyakit bawaan dan orang yang sudah vaksin belum tentu dia akan kebal terhadap virus COVID. Jadi tetap manusia harus berikhtiar dan bertakwa
tawakal agar kita biasa terhindar dari virus corona. Iya, itu ya. Memang sekarang banyak sekali berita-berita yang mengatakan bahwa habis vaksin orang meninggal, habis vaksin orang itu lumpuh. Bahkan belum lama ini salah satu temannya ibu ya, kayak apa tuh, temannya ibu itu meninggal gara-gara habis vaksin. Tetapi setelah diperiksa bukan karena vaksinnya dia meninggal, tapi karena memang ada penyakit bawaan, itu penyakit kanker. Jadi setelah vaksin memang itu memicu. Nah, itu kesalahan sebenarnya ya, dikatakan kesalahan ya, bukan kesalahan sih ya, yang namanya sudah takdir ya. Takdir orang tersebut meninggal. Jadi ternyata orang tersebut tidak memberitahu sama dinas kesehatan kalau beliau tersebut mempunyai kanker. Itu salah satu ya, kalau menurut ibu ya, yang namanya hidup mati seorang kan sudah memang sudah digariskan sama Allah ya. Mungkin jalannya, caranya dengan seperti itu. Oke. Lanjut lagi ya ke verifikasi. Coba sekarang sebutkan contoh qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Silakan sebutkan apa saja sih qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa cari-cari di internet, tidak masalah. Biar kalian terbuka pikiran kalian. Bisa. Yuk, silahkan kalian jawab ya. Contoh qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kita sendiri sering mengalami, sering menjumpai, bukan mengalami. Bahkan mengalami ya. Ayo silakan. Contoh. Saya Bu. Ya. Nur Farida. Kalau yang qada itu kelahiran, ya. Kematian, jenis kelamin sama penampilan fisik. Oke, itu qada. Kalau qadarnya yang lain? Coba yang lain. Terima kasih ya Nur Farida, luar biasa sekali. Contohnya qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ada yang melahirkan, jenis kelamin dan sebagainya. Yang lain ada enggak? Saya Bu. Ya, silahkan. Hermanto. Terjadinya pergantian siang dan malam. Oh iya, terjadinya pergantian siang dan malam. Bahkan kita hari-hari ya kita merasakan. Oke. Ya, Ibu anggap sudah paham berarti kalian. Sekarang kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran tadi apa coba? Siapa yang mau menyimpulkan? Ayo silahkan. Yang mau menyimpulkan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran. Saya Bu. Ya, silahkan. Siapa ini? Citra. Citra, oke Citra, silahkan. Jadi kesimpulan dari kegiatan pembelajaran ini yaitu nasib manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum manusia dilahirkan. Walaupun setiap manusia telah ditentukan nasibnya, tanpa berusaha dan berikhtiar, manusia tetap berkewajiban untuk berusaha sebab keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. Oke, luar biasa. Bagus sekali ya kesimpulannya ya. Jadi itu tadi kesimpulannya adalah semua memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Tetapi ada hal-hal yang perlu ada usahanya dari manusia, ya. Kayak ini masa sekarang ini. Kita boleh saja menjaga diri kita walaupun kita sudah vaksin, tetap kita harus jaga diri kita karena tidak memungkinkan bahwa orang yang sudah vaksin juga bisa terkena wabah, terkena virus. Makanya tetap harus salah satu ikhtiarnya apa? Dengan menggunakan masker, dengan
mematuhi protokol kesehatan. Oke. Sekarang evaluasi, Ibu share linknya ke sini ya. Bentar. Oke. Linknya mana nih? Soal. Oke, kok share screen di chat ya. Kalian tinggal aja ngeklik, nanti langsung keluar tuh Google Form aja kok. Udah ya. Soalnya Ibu tampilkan biar kalian sambil mengerjakan. Di situ ada 7 soal. Tiap soal ada poinnya 10 ya. Silakan langsung dikerjakan. Jadi bisa lihat di sini nanti hasilnya, siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum. Nah, masih kosong. Kita ke soal dulu ya, mana? Dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang pelajar, Muhammad Fadli merupakan seorang pelajar yang rajin belajar dan berdoa. Dengan harapan ketika melaksanakan ujian nanti ia akan berhasil. Hal ini berkaitan dengan takdir apa tadi? Takdir itu kan ada 2 tuh. Ada takdir mubrom dan takdir mu'allaqah. Ayo, yang mana? Itu soal Ibu acak ya. Jadi yang Ibu tampilkan di sini belum tentu nomor 1 sesuai dengan yang ini. Itu belum tentu. Di bawah ini merupakan hikmah atau fungsi beriman kepada qada dan qadar, kecuali hanya ada 7 soal saja, tidak banyak-banyak kok. Dalam keyakinan agama Islam, setiap orang wajib hukumnya untuk berusaha atau berikhtiar. Adapun keberhasilan yang akan diraihnya adalah pilihannya ada tergantung mereka sendiri, tergantung usaha, tergantung takdirnya, terserah Allah, tergantung diri sendiri. Lutfia memiliki cita-cita ingin menjadi juara kelas. Untuk mewujudkan, ia giat belajar. Ketika pembagian rapat, Lutfia dinyatakan peringkat 1. Di gambar yang tadi ya. Itu soal. Ada yang sudah selesai, tapi belum ada jawaban kok. Dan kita ya, dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan pimpin doa dulu untuk mengakhiri pembelajaran. Ayo. Hermanto, ayo pimpin doa dulu Hermanto. Mengakhiri belajar hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan pada kalian bermanfaat. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di materi selanjutnya ya. Kalian pelajari aja. Ibu cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.